Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Ya semoga semuanya masih sehat-sehat semua ya, dan masih bersemangat belajarnya meskipun belajarnya masih di rumah ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita cepat-cepat ya bertemu di sekolah di sekolah ya. Nah, baik anak soleh, kita kembali lagi belajar ya hari ini. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, ayo anak soleh dan soleha, kita mulai ya berdoanya. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak soleh dan soleha selalu dimudahkan dalam belajarnya ya. Tetap bersemangat ya. Ya, anak soleh soleha dijawab siap. Anak soleh soleha. Ya. Baik anak soleh, ya kita mulai ya belajarnya. Kita anak soleh dan soleha silakan menyiapkan buku paketnya, buku tulisnya, pensilnya, dan semua alat tulisnya ya yang akan digunakan ketika belajar ya. Ya, baik, sekarang kita mulai belajar ya di tema 2, kegemaranku ya, subtema 1, gemar berolahraga ya. Pembelajaran 5 dan 6. Soleh dan soleha, kita mulai ya di pembelajaran 5, yaitu olahraga kegemaran atau olahraga yang digemari atau yang disukai ya. Di halaman 38 anak soleh, coba dilihat bukunya halaman 38. Nah, di sana ada Siti dan teman-teman sedang melakukan beberapa jenis olahraga ya. Yang pertama ada Siti. Siti sedang melakukan olahraga apa anak soleh? Bisa dilihat di bukunya. Ya, sedang melakukan olahraga berlari ya. Kemudian ada Dayu. Dayu sedang melakukan olahraga apa anak soleh? Berenang. Selanjutnya ada Lani. Lani sedang melakukan olahraga bersepeda ya. Kemudian ada Beni dan Udin. Ya, Beni dan Udin melakukan olahraga apa anak soleh? Ya, sedang melakukan olahraga kasti ya. Kemarin kita sudah mengenal olahraga kasti ya. Nah, yang terakhir ada Edo. Edo sedang melakukan olahraga apa ya? Olahraga sepak bola ya. Anak soleh dan soleha, siapa yang sama dengan Siti dan teman-temannya? Siapa yang mempunyai kegemaran olahraga yang sama Siti dan teman-temannya? Nah, pasti ada ya. Nah, barusan anak soleh kita sudah mengamati Siti dan teman-temannya sedang melakukan olahraga ya. Di halaman 39 anak soleh, kita akan belajar memasangkan apa yang diperlukan ketika melakukan olahraga tersebut ya, yang dilakukan Siti dan teman-temannya tadi. Nah, bisa dilihat ya di bukunya halaman 39 ya, halaman 39. Di situ anak soleh ada gambar Lani ya. Di situ anak soleh kita disuruh mengarahkan garis sesuai dengan apa yang diperlukan ketika melakukan olahraga tersebut ya. Lani tadi apa yang dilakukan? Olahraga apa yang dilakukan tadi? Nah, Lani dia sukanya tadi apa anak soleh? Bersepeda. Ya, berarti kita tarik garis dari Lani ke gambar sepeda ya. Kemudian ada Edo. Edo tadi sedang melakukan olahraga apa ya? Ya, Edo tadi sedang melakukan olahraga sepak bola. Ya, coba kita cocokkan gambarnya.
Nah, mana di sini kira-kira gambar yang berhubungan dengan olahraga sepak bola? Ya, ada di gambar yang ketiga yang di sebelah kirinya ya. Nah, di situ ada gambar apa anak soleh? Ada gambar lapangan. Jadi dari Edo kita tarik garis menuju gambar lapangan, ya. Nah, anak soleh bisa langsung menarik garisnya ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, di situ ada gambar Beni dan Udin. Ya, tadi di halaman 38 Beni dan Udin itu sedang melakukan olahraga apa ya? Nah, mereka sedang melakukan olahraga kasti. Ya, coba kita lihat lagi gambarnya di sebelah kiri, kita cocokkan lagi. Nah, sedang bermain apa tadi? Kasti. Ya, yang mana kira-kira gambar yang cocok? Nah, dia ada di gambar yang keempat, yaitu gambar lapangan, kemudian bola kasti dan tongkat kasti. Ya, silakan kita tarik lagi garisnya dari gambar Beni ke gambar bola kasti dan tongkatnya. Ya, silakan anak soleh. Ya, selanjutnya ada Siti. Nah, Siti tadi dia sedang melakukan olahraga apa ya? Nah, Siti sedang melakukan olahraga berlari. Ya, kira-kira yang diperlukan di sini apa ya? Nah, ada di gambar yang pertama, ada lapangan dan ada sepatu. Itu yang digunakan Siti ketika melakukan olahraga berlari. Ya, silakan kita tarik garis lagi di gambar yang bagian kiri. Kita tarik garisnya ke gambar Siti. Ya. Kemudian yang terakhir ada Dayu. Dayu tadi sedang melakukan olahraga apa ya anak soleh? Nah, dia sedang melakukan olahraga berenang. Ya, kita cari lagi gambarnya yang cocok untuk olahraga berenang. Ya, ternyata di sebelah kiri itu ada gambar kolam renang. Ya, berarti itu ya yang cocok kita pasangkan dengan Dayu. Silakan anak soleh dan soleha kita tarik sama-sama ya garisnya dari gambar Dayu menuju gambar kolam renang. Ya, gitu ya anak soleh. Silakan dipasangkan di rumah ya bersama orang tuanya di rumah. Lanjut lagi anak soleh. Kita beralih ke halaman 41 ya. Situ anak soleh dan soleha ada jenis olahraga basket. Ya, siapa yang pernah melihat olahraga basket? Ya, anak soleh dan soleha, olahraga basket itu terdiri dari 5 pemain. Ya, 5 pemain. Cara memainkannya anak soleh dan soleha, kita memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Ya, sehingga ketika kita sudah memasukkan bola di dalam keranjang lawan, kita mendapatkan poin. Ya, begitu ya cara bermainnya anak soleh dan soleha. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang penjumlahan. Kita menjumlahkan ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar menjumlahkan. Ya, hari ini kita akan belajar kembali anak soleh dan soleha supaya anak soleh lebih lancar lagi ya dalam menjumlahkan. Nah, sekarang anak soleh dan soleha perhatikan bukunya halaman 42 ya. Halaman 42 ini anak soleh. Ya, kita akan jumlahkan anak-anak yang sedang bermain olahraga bulu tangkis. Kita mulai ya anak soleh. Ya, di sebelah kiri itu ada anak yang berbaju hijau, warna hijau. Kemudian di sebelah kanan ada yang memakai baju orange ya. Nah, sekarang kita mau jumlahkan anak soleh, keseluruhan anak-anak yang sedang bermain bulu tangkis. Ya, berarti yang di sebelah kiri tadi ada berapa anak soleh? Anaknya yang berbaju hijau ada 2. Sekarang kita tulis di lingkaran yang ada titik-titiknya, tulis 2. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada anak yang berbaju orange. Ya, berapa ya anaknya? Ada 2 juga. Silakan diisi titik-titiknya. Nah, setelah diisi anak soleh,
Tadi di lingkaran yang pertama ada angka 2. Kemudian kita tambah. Lingkaran yang kedua tadi ada angka 2. Ya, kita jumlahkan ya. 2 ditambah 2 ada berapa anak soleh? 2 ditambah 2 lagi. Berarti kalau kita kumpul semua keseluruhannya berjumlah 4. Berarti ya tulis lagi di lingkaran yang terakhir setelah sama dengan 4 ya. Nah, begitu selanjutnya ya di gambar yang kedua ya anak soleh. Ya, jadi anak soleh dan soleha bisa lanjutkan di rumah ya. Latihan berhitung ada di bukunya halaman 42 dan 43, dilanjutkan ya. Nah, anak soleh, sekarang kita lanjut di pembelajaran 6 yaitu jenis olahraga. Ya, kemarin anak soleh dan soleha kita sudah banyak mengenal jenis olahraga ya yang biasa kita saksikan atau lihat. Ya, sekarang anak soleh dan soleha ternyata jenis olahraga itu ada banyak ya. Di sini kita akan menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis olahraga lainnya ya. Anak soleh dan soleha, nah sekarang kita mulai ya, perhatikan gambar jenis olahraga yang barangkali baru kita dengar atau baru kita lihat ya. Yang pertama ada gambar anak-anak yang memakai baju warna putih dan di pinggangnya ada ikat pinggang yang warna hitam. Nah, itu namanya anak soleh adalah karate ya. Selanjutnya ada gambar meja dan ada 2 anak yang sedang bermain ya. Itu anak soleh, namanya adalah tenis meja ya. Siapa yang sudah pernah lihat? Nah, kemudian gambar selanjutnya ada gambar orang yang sedang memegang alat atau benda di samping lehernya. Nah, itu anak soleh, namanya adalah olahraga tolak peluru. Selanjutnya ada lompat jauh ya. Anak soleh dan soleha bisa dilihat bukunya halaman 47. Nah, di situ ada gambar yang sedang lompat jauh ya. Akhir ada lari gawang ya. Itu tadi ya anak soleh, ada 5 jenis olahraga yang kita pelajari ya, yang baru kita dengar dan barangkali sudah ada yang pernah lihat ya. Di olahraga yang barusan Ustazah perkenalkan tadi anak soleh dan soleha, olahraga apa yang anak soleh soleha sudah pernah melihatnya? Nah, ada yang sudah pernah lihat sebagian olahraga yang Ustazah perkenalkan tadi? Nah, selanjutnya anak-anak soleh dan soleha kita akan mengenal olahraga sepak bola ya. Nah, kalau olahraga yang satu ini barangkali semuanya sudah pernah lihat ya. Nah, baik itu di televisi maupun secara langsung. Ya, sini anak soleh pemainnya terdiri atas 11 pemain ya. Nah, jadi pemain yang menang tidak boleh sombong dan pemain yang kalah tidak boleh bersedih, harus lapang dada dan ikhlas ya. Nah, ya anak soleh dan soleha di halaman 51 ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah pulang dari bermain sepak bola. Ya, di sini anak soleh ada ceritanya Edo. Edo selesai bermain sepak bola. Ya, kebetulan Edo di sini kalah dalam bermain sepak bola. Ini anak soleh ada beberapa sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika pulang selesai bermain. Nah, tadi kan Edo kalah ya dalam bermain. Nah, di sini anak soleh yang boleh dilakukan, kita kasih centang ya. Ada di halaman 51 ya anak soleh. Di halaman 51 di situ sudah tersedia kotak kosong ya. Nah, di setiap nomornya ada 5 nomor ya. Nah, jadi jika hal tersebut boleh dilakukan, kita beri tanda centang. Jika sikap tersebut tidak boleh dilakukan, maka kita kasih tanda silang di kotaknya ya. Nah, bisa dilihat ya di bukunya halaman 51. Nah, kita mulai di sikap yang pertama. Nah, di sini kita baca ya sama-sama anak soleh. Nomor 1. Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Nah, di sini kira-kira
boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, Edo setelah bermain sepak bola tadi, Edo pulang ke rumah lalu menceritakan permainannya kepada ibunya. Boleh atau tidak? Boleh ya. Nah, berarti di kotak yang di sebelah kanannya berarti kita kasih tanda centang karena boleh dilakukan ya. Kemudian nomor 2 ada Edo menangis meraung-raung. Nah, karena tadi Edo kalah dalam bermain, Edo menangis meraung-raung ketika pulang ke rumahnya. Nah, ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, kalau kita kalah, kita jangan bersedih. Justru kita lebih belajar lagi untuk di pertandingan selanjutnya agar kita bisa lebih baik lagi atau bisa menang ya. Nah, berarti di sini anak soleh kita kasih tanda silang ya, karena sikap yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian nomor 3. Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Ya, ini kira-kira boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, karena tadi Edo sudah kalah, nah dia pulang bercerita kepada orang tuanya bahwa tim lawannya curang. Ya, berarti di sini anak soleh Edo belum menerima kekalahan. Edo belum ikhlas menerima kekalahan sehingga pulang bercerita kepada orang tuanya bahwa tim lawannya curang ya. Nah, ternyata sikap seperti itu anak soleh tidak boleh kita lakukan ya. Nah, berarti kita kasih silang lagi ya, karena sikap yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian nomor 4 ya, Edo melempar tas dan sepatunya. Nah, karena tadi Edo kalah, Edo langsung pulang dan marah-marah ya. Belum sampai mungkin di rumahnya, Edo sudah melempar tasnya, melempar sepatunya. Nah, hal tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan anak soleh? Nah, itu jelas ya tidak boleh kita lakukan ya, karena itu berarti kita tidak menerima kekalahan ya. Nah, selanjutnya itu ada terakhir, Edo akan berusaha lebih baik lagi dalam pertandingan selanjutnya ya. Ini baru anak yang pintar dan anak soleh dan soleha ya. Di sini Edo sudah menerima kekalahan ya. Nah, berarti di sini sikapnya sudah betul atau salah. Nah, berarti jelas ya boleh dilakukan atau sudah betul ya. Nah, di sini dia sudah berusaha menerima bahwa dia telah kalah dalam bermain ya. Nah, selanjutnya lebih belajar lagi dan lebih bersemangat lagi untuk menang ya dalam permainan sepak bola selanjutnya. Berarti nomor 5 itu Edo akan berusaha lebih baik lagi dalam pertandingan selanjutnya. Berarti di situ kita kasih tanda silang atau tanda centang. Nah, karena tadi dia sudah menerima kekalahannya ya. Nah, berarti kita kasih tanda centang ya. Berarti boleh dilakukan ya. Terakhir anak soleh dan soleha, kita akan belajar mengerjakan soal cerita penjumlahan ya. Ada di bukunya halaman 54 ya, halaman 54. Di situ ada soal cerita ya. Nah, soal cerita yaitu penjumlahan ya. Nah, di situ ada yang di kotak warna ungu ya. Ini bisa dilihat anak soleh, dilihat di bukunya halaman 54 ya. Nah, di sini ada soal cerita ya. Nah, didengarkan ya anak soleh dan soleha, bisa ikuti ya di bukunya. Ya, di sini. Dayu membawa 3 kok. Ya, kok itu anak soleh adalah bola yang digunakan ketika kita bermain bulu tangkis ya. Nah, kita ulang ya. Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis. Nah, kemudian Lani membawa 4 kok. Nah, lalu berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani? Nah, di sini anak soleh dan soleha, pertanyaannya adalah berapa keseluruhan yang dibawa, berapa jumlah keseluruhan kok yang dibawa Dayu dan
juga kok yang di bawah lani. Ya, di sini anak soleh perintahnya kita disuruh jumlahkan, tetapi penjumlahannya di sini berbeda. Dia penjumlahannya dalam bentuk soal cerita ya. Nah, ada penjelasannya dulu ya. Kemudian dijawab di kotak yang kosong yang warna putih. Nah, ini dia jawabannya. Nah, 3 kok. Ya, 3 kok tadi adalah yang di bawah Dayu. Kemudian ada 4 kok yang di bawah Lani. Nah, sekarang kita akan kumpul atau jumlahkan ya kok yang di bawah Lani dan juga Dayu. Ya, setelah kita jumlahkan ada di sini 3 ditambah 4 ya. 3 ditambah 4 berapa sih anak soleh? Nah, 3 ditambah 4 berapa semuanya kalau dikumpul anak soleh? Ada berapa ya? Iya anak soleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah keseluruhan kok yang di bawah Lani dan juga Dayu itu jumlahnya ada 7 kok ya. Nah, itu sudah dijawab ya di bukunya halaman 54 ya. Ini yang di kotak warna putih, ini masih titik-titik belum dijawab ya. 3 tambah 4 tadi berapa anak soleh? Sama dengan 7. Berarti di titik-titiknya anak soleh dan soleha silakan ditulis pakai pensil dengan bilangan 7. Ya, silakan ya. Nah, di sini juga jumlah kok Dayu dan Lani adalah titik-titik kok. Berapa tadi? Ada 7 kok. Berarti di titik-titiknya juga kita tulis 7. Ya, itu ya anak soleh. Nah, selanjutnya itu ya pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa jenis olahraga kegemaran, kemudian jenis olahraga yang jarang kita lihat atau baru kita dengar ya. Nah, kemudian kita sudah belajar kembali tentang penjumlahan dan barusan kita sudah belajar menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan ya. Baik anak soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini cukup ya. Ayo kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik anak soleh, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau menyampaikan tugasnya dulu ya. Tugas anak soleh dan soleha itu ada di halaman 53. Ya, di halaman 53 anak soleh yang ini. Sini anak soleh ada gambar kok ya, bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Nah, tugasnya anak soleh adalah menghitung atau menjumlahkan ya. Nah, ini di jumlah kok ya. Di sini kan ada gambar kok ya anak soleh. Nah, di sini anak soleh dihitung koknya, kemudian diganti menjadi bilangan ya. Misalnya ini ada di sebelah kiri ya, ada 4 kok sebelum tanda tambah ya. Ada 4 kok, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti anak soleh dan soleha di nomor 1 itu di buku tulisnya menuliskan bilangan 4. Kemudian ada tanda tambah ya anak soleh dan soleha, di sampingnya tulis tambah. Kemudian setelah tambah itu ada gambar kok lagi. Nah, itu ada berapa gambar koknya anak soleh? Itu ada 2. Ya, ada 2, kita hitung ya. 1, 2. Ya, silakan anak soleh tulis lagi di buku tulisnya setelah simbol tambah ya. Nah, setelah itu ditulis lagi sama dengan dijumlahkan ya. Jumlah kok yang pertama tadi dengan kok yang kedua itu jumlah keseluruhannya ada berapa ya. Begitu seterusnya sampai koknya habis dihitung semua ya. Itu ya tugasnya anak soleh. Tugas yang kedua anak soleh ada di halaman 54 ya. Tugasnya adalah menyelesaikan atau mengerjakan
soal cerita ya. Nah, diselesaikan soal ceritanya. Tadi kita sudah belajar juga soal menyelesaikan soal cerita ya. Anak soleh silakan dilanjutkan lagi satu nomor yang di halaman 54 ya, dibantu oleh ayah dan ibunya di rumah ya. Baik anak soleh, Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh, tetap semangat ya belajarnya di rumah. Semangat.